Allah membenci bagi kalian qila wa qal, ngobrol tanpa manfaat atau mengatakan sesuatu tanpa diketahui kebenarannya. Intinya ngobrol yang gak jelas. Wa kasratas su'al, dan banyak bertanya yang gak penting. Wa idha'atal mal, dan menyia-nyiakan harta. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Wah, lumayan panjang lagi nih jamaah. Ya, kalau kita bahas satu persatu ini, ya lumayan. Pertama, disebutkan dalam hadis ini Allah mengharamkan atas kalian durhaka kepada ibu kalian. Satu. Mengubur hidup-hidup anak perempuan. Dua. Suka minta-minta dan malas memberi. Tiga. Dan membenci qila wa qal, mengatakan sesuatu tanpa diketahui kebenarannya. Empat. Wa kasratas su'al, dan banyak bertanya yang tidak penting. Lima. Wa idha'atal mal, dan menyia-nyiakan harta. Wah, ini harus sabar lagi nih jamaah. Ya. Kita akan bahas satu persatu insyaallah ta'ala. Pertama, di dalam hadis ini sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah ini dari Taif. Dari apa? Daerah Taif aslinya. Sahabat Nabi. Tapi kita langsung masuk apa? Ya, masuk pembahasannya. Ya. Isi dari hadisnya. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahat." Sampai sini dulu. Sesungguhnya Allah mengharamkan untuk kalian durhaka kepada ibu kalian. Di sini yang mengharamkan siapa? Rasul. Tetapi Rasul menyampaikan Allah mengharamkan. Berarti kalau Rasul yang ngomong Allah mengharamkan, itu benar enggak jemaah? Benar. Kalau selain Rasul mengatakan ini halal, ini haram, yang enggak jelas dalil dari Al-Quran dan dalil dari sunnah Nabi enggak ada, maka nanti dulu. Jangan buru-buru ini halal, ini haram, kalau tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Tetapi kalau Rasul yang mengatakan Allah mengharamkan ini, durhaka kepada ibu kalian, maka otomatis berarti Allah juga mengharamkan. Nggak mungkin Rasul mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, tuh nggak mungkin. Atau sebaliknya Rasul menghalalkan yang diharamkan, nggak mungkin. Sehingga Rasul ketika mengatakan innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahat, maka tentu Allah telah mengharamkan durhaka kepada orang tua. Sehingga kalau kita melihat kedudukan hadis Nabi adalah sebagai penjelas di dalam Al-Quran. Kemarin ada orang yang nanya, Ustaz, saya ikut pengajian, tak? Yo bagus. Tapi katanya kok dalam beragama Islam cukup dengan Al-Quran. Nggak usah pakai dasar hadis Nabi, ini gimana? Oh, nggak bener. Oh, nggak bener. Lo kok bisa? Ya bisa. Kenapa? Karena Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Rasulnya. Kemudian Rasul sebagai penjelas isi dari Al-Quran itu sendiri. Sehingga orang yang mengamalkan Al-Quran
tanpa hadis Nabi, maka akan tersesat. Contoh, dalam Al-Quran Allah perintahkan, wa aqimus sholat, wa yuqimuna sholata, dan dirikan sholat. Itu kalau nggak diterangkan detailnya, rinciannya dalam hadis Nabi, nggak paham kita sholat. Sholat ya apa ya? Begitu. Oh, ternyata Rasul mengajarkan dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Caranya bersedekap, ketika sholat, caranya mengangkat tangan, kemudian berdirinya, rukunya, sujudnya, sampai salam plus doanya, semuanya diterangkan dalam hadis Nabi. Nah, kalau tanpa hadis Nabi, terus sholatnya gimana? Karena itu semuanya dari takbiratul ihram sampai salam, Rasul ngomong, Rasul mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian dengan mencontoh saya sholat. Begitu. Kemudian dalam ayat yang lain tentang apa? Tentang tentang hukuman ke orang yang mencuri yang melebihi batas nisabnya. Maka Al-Quran mengatakan faqtau aydiyahuma, potong tangannya. Al-Quran demi potong tangannya. Yang mana tangan? Dalam bahasa Arab, tangan itu mulai dari ujung jari sini sampai sini. Yang dipotong yang mana? Yang panjang. Sininya, apa jempolnya doang? Masuk tangan. Maka Rasul menerangkan sampai pergelangan. Al-Quran memerintahkan potong tangan. Rasul menjelaskan potong tangannya seperti apa. Tapi enggak sembarangan nyuri terus potong, yang enggak, ada aturannya. Ya, ada aturannya panjang itu. Ya, apalagi cuma nyolong sendal jepit, selen lagi, enggak boleh dipotong. Ya. Kemudian juga contoh lagi dalam Al-Quran Allah perintahkan warisan. Anak laki-laki dapat 2 bagian dari anak perempuan. Mutlak kalau muslim. Nah, Rasul menjelaskan kalau ada orang yang non-muslim, walaupun anaknya, ya nggak dapat. Nah, Rasul bersabda, la yarithul muslimul kafir walal kafirul muslima. Orang muslim tidak mewariskan kepada orang kafir, atau orang kafir tidak mewariskan kepada orang muslim. Nah, jadi hadis Nabi, kita kembali ke tadi, sangat penting, sehingga hadis Nabi itu sebagai penjelas Al-Quran. Maka ketika Rasul mengatakan innallaha harrama alaikum uquqal ummahat, sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian durhaka kepada ibu kalian, otomatis karena Allah sudah mengharamkan. Nggak mungkin Rasul mengharamkan yang dihalalkan. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Tentunya apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya sudah barang pasti, ya, sudah pasti di dalamnya ada keburukan. Di antaranya adalah durhaka kepada orang tua. Maka jangan protes. Maka jangan protes. Loh gimana, tapi orang tua nggak tanggung jawab kok, waktu saya kecil dia pergi entah kemana. Ya walaupun pergi entah kemana, namanya itu bapaknya, ya jangan apa? Jangan durhaka. Adapun dulu dia nggak tanggung jawab, ya dosa dia sendiri. Ya dengan sebagai anak nggak boleh durhaka kepada orang tua. Nggak boleh durhaka. Kenapa? Karena Allah mengharamkan sesuatu pasti ada keburukan, dan Allah lebih tahu. Makanya di dalam Al-Quran, dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-16, Allah berfirman, Qul man rabbus samawati wal ardi. Katakanlah, siapakah, ya, Tuhannya langit dan bumi.
Qulillahu, katakan dia adalah Allah. Qul afattakhattum min dunihi awliya'a. Katakanlah, apakah kalian mengambil selain Allah sebagai Tuhan-Tuhan kalian? La yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharra, padahal mereka Tuhan-Tuhan selain Allah tidak memiliki, ya, tidak mampu melindungi, tidak mampu berkuasa, bahkan untuk sendirinya pun tidak memiliki kekuasaan, tidak memberikan manfaat dan tidak mampu menolak mudarat, ya. Dan Allah lebih tahu ketika menghalalkan sesuatu atau mengharamkan sesuatu, Allah itu sayang. Ya. Allah ketika mengharamkan atau menghalalkan sesuatu, karena Allah lebih paham, jamaah. Ya. Allah lebih paham. Bahkan Allah di dalam menetapkan baik itu yang halal ataupun yang haram, baik itu yang dosa ataupun berpahala, ya, itu semuanya adalah, ya, karena Allah sayang kepada manusia, jemaah. Ya. Walaupun kelihatannya kadang-kadang yang diharamkan itu kelihatannya enak, sudah. Tapi kalau itu Allah yang mengharamkan, sudah, tinggalkan. Walaupun kayaknya enak begitu. Ya. Misalnya Allah mengharamkan zina dan menghalalkan nikah. Ya enak, zina lah, nggak mumet, tinggal pergi misalnya, gitu kan. Iya, nikah kan mumet, harus kerja, harus nyari dulu mana yang cocok, ada ta'aruf dulu, nanti ada khitbah, nanti ada saksi-saksi, harus tanggung jawab lagi. Nah, tapi ingat Allah sayang. Ya. Demikian juga yang diharamkan yang lainnya, riba. Ya. Oh enak riba, untungnya gede, gak capek lagi. Daripada kerja, berangkat pagi, pulang sore, pulang malam, lembur, harus tepat waktu, pulangnya tepat waktu, capek, liburnya cuma seminggu sekali, mendingan riba. Kayanya cuma, ya, kayanya dong, tapi tetap ya apa, harus kita ingat sesuatu yang Allah halalkan, ya pasti itu terbaik, dan yang Allah haramkan pasti di situ banyak keburukan. Ya. 6. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, disebutkan dalam ayat yang lain, surat Al-A'raf ayat yang ke-157. Surat apa? Al-A'raf ayat 157. Allah ketika mengharamkan atau Rasul ketika mengharamkan sesuatu, pasti karena di situ banyak mudarat, banyak keburukan, termasuk ketika seorang anak durhaka kepada orang tuanya. Allah berfirman, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Dan Allah telah menghalalkan untuk kalian yang baik-baik. Lihat, Allah sebutkan, Allah menghalalkan pasti baik. Pasti ada kebaikan. Pasti kebaikannya banyak. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Dan Allah tidaklah mengharamkan kecuali memang karena di situ banyak keburukan. Termasuk apa? Termasuk durhaka kepada ibu kalian. Innallaha harrama alaikum uquqal ummahat. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan untuk kalian durhaka kepada ibu kalian. Makna durhaka itu apa? Setelah kita tahu Allah mengharamkan durhaka kepada orang tua, makna durhaka itu apa? Sehingga seringkali ini salah arti tentang makna durhaka. Ya. Dipanggil anaknya, "Le, kesini. Je, Pak. Tolong belikan khomer itu ya di warung ngono, pojokan-pojokan. Bapak lagi pengen mabuk." "Oh, nggak mau, Pak. Durhaka kamu ini.
disuruh orang tua, apakah durhaka begitu? Ya. Le, sini, kenapa Pak? Tolong belikan rokok sebungkus. Oh jangan Pak. Oh durhaka kamu, disuruh beli rokok kok nggak mau kamu. Loh enggak durhaka Pak, di rokok itu ada tulisannya jangan membunuh diri, kan gitu. Saya nggak mau Bapak terbunuh Pak. Wah. Oh durhaka. Ya, apakah begitu? Nah, apa makna durhaka? Yaitu segala perbuatan atau ucapan yang menyakiti hati orang tua. Nah, itu namanya durhaka. Apa tadi sama? Segala perbuatan atau ucapan yang menyakiti hati orang tuanya. Itu durhaka. Namanya nyakitin macam-macam. Bisa perbuatan, bisa ucapan. Nyakitin enggak, mukul enggak. Tapi apa? Ngomongnya jelekitin, mungkin bisa tuh nyakitin orang tua. Atau enggak ngomongnya sopan santun tapi apa? Kasar. Maka durhaka, ukuk itu makna dalam bahasa Arab itu namanya ukuk. Ukukul walidain, durhaka kepada orang tua maknanya segala perbuatan atau ucapan yang menyakiti hati orang tuanya. Baik langsung atau tidak langsung. Ya, baik langsung atau tidak langsung. Ada yang nyakitin nggak langsung ya ada. Ya. Mungkin tadi asap rokoknya. Bisa nggak? Gara-gara itu bapaknya batuk-batuk sakit-sakit. Ibunya juga sakit-sakit apa? Ya. Jadi jatuh sakit gara-gara ngirup asap rokoknya anaknya ini. Ya bisa, itu nggak langsung. Ya, nggak lewat omongan, nggak lewat perbuatan, tapi lewat asapnya bisa. Bahkan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Isra jamaah, ayat yang ke-23. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat yang ke-23, "Fala taqul lahuma uffin." Jangan ngomong atau bersuara kepada orang tuanya dengan uffin. Uff itu kalau bahasa kita gini. Begitu. Kalau Arabnya itu uff. Kalau sini le ambilin bantal di belakang. Nah, begitu. Ini kan nggak ada ya, nggak ada kalimatnya, tapi artinya itu kan suatu nggak terima begitu loh. Ya. Fala taqul lahuma uffin, jangan seperti itu ke orang tua walaupun dengan uff begitu. Wala tanharhuma, dan jangan yang lebih dari itu membentak. Wa qul lahuma qawlan karima, ngomong yang sopan santun, yang lemah lembut tuh. Quran surat Al-Isra ayat 23. Ya. Disebutkan para ulama jamaah, andaikan ada bentuk durhaka yang lebih ringan dari ucapan, disebutin. Karena ini kan paling ringan. Paling ringan, ada lagi nggak yang lebih ringan dari itu? Kalau mungkin kita bukan gitu ya, bisa aja, wah, nggak ngomong apa-apa, tapi itu kan bentuk sudah masuk durhaka. Kalau cuma ngomong seperti itu, suara seperti itu masuk durhaka, apalagi bentak, apalagi sampai mukul, apalagi sampai melukai, dan naudzubillah ada yang dibunuh oleh anaknya sendiri. Kan ngeri jemaah. Ya. Intinya secara umum tadi bentuk-bentuk apa? Durhaka kepada orang tua. Yang yaitu baik itu ucapan atau perbuatan yang menyakiti. Ya. Mau wisuda sama orang tuanya, kan orang tuanya mungkin dari kampung. Malu. Pak, Bun, jangan nunggu di sini ya. Kenapa, Lek? Malu saya. Nanti dikatain sama teman-teman saya. Terus nunggunya di tempat parkir.
Kira-kira jenengan kalau di orang tuanya sakit hati nggak? Wah, sakit hati bener. Dari kecil sudah diurusin, sudah di apa? Ya, diurusin, dicukupi kebutuhannya. Malu punya orang tua kayak saya. Sakit hati nggak kira-kira? Wah, maaf ini masalahnya teman-teman saya ini, wah, orang kaya-kaya Pak, Bu. Ya, jangan di sini, di sana. Ada temennya yang ngelihat. Siapa? Oh, itu sopir saya. Sopir. Yang ibu-ibu, itu tukang kebun. Padahal bapak ibunya. Kira-kira jenengan kalau digituin gimana? Sakit hati. Bener itu. Ini contoh siapa? Ya. Mungkin ada juga, mungkin. Itu. Nggak pede punya orang tuanya, Pak. Ya, cuma lulusan SD. Jenengan apa? Ya, lulusannya apa? Tinggi. Malu punya orang tua nggak sekolah. Jangan. Ya, jenengan begitu karena orang tua. Ya, orang tua itu sudah capek, bayangkan itu. Mungkin dulu orang tua juga pengen apa sekolah kayak jenengan. Cuman karena capek kerja ngurusin jenengan dari kecil sampai nggak sekolah akhirnya itu. Maka kita itu yang sekolah yang jangan sampai menyakiti orang tuanya. Ya. Ini contoh diantara. Atau misalnya yang lain karena orang tuanya misalnya salah satu sudah ada yang meninggal. Entah itu bapaknya, entah itu ibunya. Misalnya ibunya yang sudah meninggal duluan. Bapaknya sendiri. Ya. Maka nggak boleh jenengan sebagai anak menghalangi kalau bapaknya pengen nikah lagi, nggak boleh. Durhaka. Ya, boleh cuma. Jenengan yang istri udah meninggal, pengen nikah lagi, boleh nggak boleh? Anak nggak boleh ngalangi. Mau ngapain sih Pak? Udah tua juga. Oh, nggak boleh. Justru kalau bisa dicarikan, bukan malah menghalangi. Iya cuma. Makanya senyum-senyum ini. Pengalaman atau gimana nih? Ya. Kenapa demikian? Karena namanya orang tua itu ya, tidak boleh dihalangi untuk menikah lagi, ya. Atau misalnya suaminya dulu yang meninggal, bapaknya dulu, ibunya nggak apa-apa, suruh nikah lagi. Ya, walaupun anak udah dewasa, semua udah gede-gede, ya. Kenapa? Karena nikah itu bukan hanya sekedar maaf, bukan hanya sekedar hubungan biologis doang, ya. Tetapi ada di sana di dalam pernikahan mendatangkan ketenangan, mendatangkan kedamaian, ya. Dan ini tidak bisa diganti walaupun orang apa anak-anaknya sudah dewasa baik-baik semuanya nggak bisa tergantikan. Betul jemaah. Ya. Semuanya anak-anaknya soleh solehah semuanya udah dewasa semuanya. Ibunya sudah meninggal duluan. Sudah Pak, mau nyari apa lagi Pak? Anak udah gede-gede, oh butuh apa sih ngomong? Tetap beda. Kenapa? Ketenangan yang didapatkan dari istri itu beda ketenangan dari anak-anak, walaupun semuanya baik. Begitu. Maka bentuk berbuat baik kepada orang tua, ketika salah satunya sudah meninggal, carikan yang lain. Begitu. Kecuali kalau nggak mau, ya jangan nggak usah maksa. Oh ini bentuk bakti saya Pak, tapi orang tuanya sudah nggak apa-apa. Yang jangan nggak usah maksa-maksa orang tua suruh nikah lagi ya nggak usah. Ini kan kalau memang apa pengen ya nikah lah, apalagi sudah tua anak-anak sudah mandiri kan kasihan sendiri menungguin apa. Ketenangan kedamaian itu tidak didapatkan walaupun dari anak-anaknya yang baik. Berbeda ketenangan dengan pasangannya. Nah, kenapa? Karena Allah berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja." Dan di antara tanda kebesaran Allah, Allah telah menciptakan untuk kalian pasangan-pasangan untuk kalian. Apa tujuannya? Litaskunu ilaiha, agar kalian tinggal bersamanya.
Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menjadikan di antara kalian apa? Mawaddah wa rahmah. Ya. Kasih sayang, rahmat tuh. Nggak bisa. Ya, makanya yang mungkin pasang udah meninggal, monggo habis kajian ini bisa. Bisa apa? Ya, gak apa-apa kalau ada yang mau, kan begitu. Yang penting kan usaha. Ya. Nah, anaknya sampaikan nanti, tadi pengajian nggak boleh sama ustadz tuh, dengan ngalang-ngalangin, justru harusnya dibantu, begitu. Bentuk apa? Bentuk berbuat baik pada orang tua. Dan sebaliknya menghalangi itu durhaka kepada orang tua. Nah, kita kembali kepada hadisnya. Innallaha harrama alaikum uquqal ummahat. Sesungguhnya Allah mengharamkan untuk kalian durhaka kepada ibu kalian. Di sini ibu. Berarti kalau bapak boleh nggak jemaah ya? Kan ibu doang di sini, ummahat. Ya. Kan hadisnya innallaha harrama alaikum uquqal ummahat. Sesungguhnya Allah mengharamkan untuk kalian durhaka kepada ibu kalian. Berarti kalau bapak boleh? Boleh nggak jemaah? Oh, diam ini. Hadisnya ibu oh. Ya. Maka tetap nggak boleh. Lo kan hadisnya ibu tadi, ya hadis yang lain berarti. Hadis yang lain apa? Hadis yang lain menyebutkan walidain, dua, itu bapak dan ibunya. Ini pentingnya apa? Kalau belajar enggak setengah-setengah. Ya kalau tahunya cuman hadis satu ini, oh bapak berarti nggak apa-apa nih. Saya emang udah pengen marah-marah ini sebenarnya lah. Ya, Loh iya, kesempatan ini. Ya, maka apa? Dua-duanya nggak boleh. Kenapa? Dalam hadis yang lain. Nah, kalau tadi disebutkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, hadis yang lainnya, hadis riwayat Imam Bukhari, disebutkan pernah Rasul mengatakan, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah perbuatan dosa besar? Rasul sampai mengulang 3 kali. Maukah aku tunjukkan untuk kalian perbuatan dosa besar? Diulang 3 kali. Maka Rasul mengatakan, al-isyraku billah, engkau berbuat syirik kepada Allah, dosa besar. Wa uquqal walidain, dan engkau durhaka kepada ya bapak dan ibu kalian. Uquqal walidain, 2. Ya, nah di sini sehingga ya jelas maknanya, walaupun hadis riwayat Bukhari dan Muslim tadi ya konteksnya adalah ibu, tetapi hadis yang lain disebutkan bapak dan ibu. Wa syahadatu zur, dan saksi palsu ini juga dosa besar. Nah, kenapa sih dalam hadis ini Rasul menyebutkan nggak sekalian walidain seperti hadis yang lain, tapi disebutkan khusus nama ibunya atau disebutkan ibu aja? Innallaha harrama alaikum uquqal ummahat. Sungguhnya Allah mengharamkan untuk kalian durhaka kepada ibu. Kenapa disebutkan dalam hadis ini cuman ibunya? Baru dalam hadis yang lain itu ada bapak ibu. Di sini cuman ibu. Kenapa? Karena begini jemaah. Alasannya hampir rata-rata dari orang tua yang sering didurhakai sama anak itu ibu. Walaupun ada bapak, tetapi umumnya yang paling banyak anak itu berani ngelawan ke ibunya. Iya. Kenapa? Oh, namanya bapaknya laki-laki kok. Apalagi kumisnya panjang. Ya, anak mau marah-marah ke bapak, bapaknya baru melintir kumis aja udah takut dia. Kan begitu. Ya, tapi kalau ke ibunya fisiknya lemah. Ya. Gampang sakit hati. Fisiknya lemah, ya. Kemudian yang mungkin sering membersamaikan ibu, bapaknya. Bapaknya seringnya kan ditakutin. Pulang kerja baru dengar suaranya sudah langsung apa? Bapak pulang nih, begitu. Tapi kalau ke ibunya enggak. Kenapa? Itulah sehingga Rasul menyebutkan dalam hadis ini disebutkan khusus ibu
Karena seringkali paling banyak anak durhaka antara bapak dan ibu itu sering terjadi banyak ke ibunya. Walaupun ada ke bapak ada, tapi lebih banyak ke ibu. Kenapa? Enggak takut. Ya, kecuali mungkin kalau ibunya apa? Ibunya tentara mungkin ya. Kamu kok tertembak, beda lagi ya gitu. Tapi kan jarang ibu begitu. Ya rata-rata ya di rumah ya. Rata-rata anak lebih berani ke ibunya daripada ke bapaknya. Kalau bapak kalau sudah gebrak meja itu anak sudah diem sudah. Kalau ibunya udah ngomong bolak-balik sudah keluar kata-kata capek, wow anak nggak denger sama, nggak dengerin. Ya, ya saya juga pengalaman, pengalaman kan begitu. Kalau udah yang ngomong bapaknya sambil megang jenggot takut anak. Ya, nah kemudian juga yang keduanya, kenapa Rasul menyebutkan uququl ummahat? Yaitu disebutkan khusus di sini ibunya. Karena dosa durhaka kepada ibu jauh lebih berat daripada dosa durhakanya kepada bapak. Dua-duanya durhaka, iya, dosa, iya. Tetapi lebih besar dosa orang atau seorang anak yang durhaka kepada ibunya dibandingkan durhaka kepada bapaknya. Walaupun sama-sama durhaka, dosa, tetapi kalau ditimbang jauh lebih besar dosanya durhaka kepada ibu. Durhaka kepada ibu dosanya lebih besar, jemaah. Sebagaimana hak ibu lebih besar daripada hak bapak, sehingga dosanya durhaka kepada ibu lebih besar juga daripada dosa durhaka kepada bapak. Makanya Rasul pernah ditanya, ada salah seorang sahabat yang dia bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati? Siapakah orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan dari saya ya Rasul? Rasul mengatakan, ummuka, ibumu. Summaman, siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibumu. Yang ketiga kalinya dia nanya, summaman, siapa lagi ya Rasul? Ummuka, 3 kali. Summaman, siapa lagi ya Rasul? Abuk, bapakmu. Ya. Tadi berapa ibunya? 3. Bapaknya 1. Oh, berarti ibunya 3 ya? 3 gimana? Loh, gimana nih terjemahnya? Ya. Bukan maksudnya ibunya 3, bapaknya 1. Maknanya itu diulang sampai 3 kali, besar haknya seorang ibu. Ya. Sehingga ketika besar hak seorang ibu daripada bapak, maka ketika berbuat durhaka pun kepada ibu jauh lebih berat dosanya dari dosa durhaka anak kepada bapak. 6 sampai di sini jemaah. Insyaallah taala ya, semoga ya bermanfaat. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Baru poin yang pertama. Tadi ada 6 apa 5. Ini baru yang pertama. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.